Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 655. Pembalasan Surgawi. Sungguh teknik pertarungan yang menarik. Ini pertama kalinya aku menggunakannya. Jadi engkau akan jadi bahan uji coba. Suara ceria Yung Xiao hampir membuat Chen Feng muntah darah. Tapi sekarang situasinya sudah berbalik dan dia hanya bisa bertahan dalam posisi tertekan. Meskipun dia masih mampu menghadapi serangan Yung Xiao, rasa malu dan amarah yang besar tumbuh dalam hatinya. Yung Xiao memang sedang melatih serangan dengan gerakan cepat seperti ini. Dia harus terus-menerus melepaskan sejumlah besar kekuatan mental untuk mengganggu eksplorasi indera surgawi di sekitarnya. Bagi Yung Xiao, ini adalah metode bertarung yang benar-benar baru. Terutama pengendalian kekuatan mentalnya, karena gangguan yang dibutuhkan mencakup area yang luas, dan tingkat kesulitannya tidak kalah dibandingkan proses pemurnian artefak. Apa? Semakin lama dia menggunakan teknik ini, semakin terampil dia menjalaninya. Tapi tiba-tiba, dia merasakan aura yang tidak biasa dari tubuh Chen Feng. Di tengah serangan terus-menerus, emosi lawannya mulai tenang sedikit demi sedikit. Mata Yung Xiao menyipit, dan tubuhnya muncul di langit. Pembalasan surgawi. Chen Feng mengangkat tangannya. Aliran kabut ungu keluar dari pedang dan menyelimuti langit dengan rona keunguan. Dia menatap Yung Xiao dengan tatapan tajam dan berkata dengan suara berat, "Kalau kau bisa mengenali teknik pamungkas dari sekte pedangku, berarti latar belakangmu pasti luar biasa. Tapi meskipun gerakanmu aneh dan senjatamu tidak biasa, mampukah engkau menahan makna terdalam dari jurusku ini?" Yung Xiao membuang sikap santainya dan memasang ekspresi serius, seolah sedang menghadapi lawan berat. Langit tiba-tiba menjadi suram dan menindas, seakan badai besar akan segera datang. Ini pertama kalinya aku menggunakan duri ular ungu. Apa aku bakal mati? Sekilas kekhawatiran muncul di mata Chen Feng. Bahkan dirinya sendiri sedikit takut, seolah tidak yakin bisa mengendalikan kekuatan teknik ini. Esensi dari senjata yang kuat terus mengalir dari pedang dan mengguncang tubuhnya. Ia bisa merasakan kekuatan penghancur besar yang mengerikan, dan itu baru gerakan pembuka saja. Menarik sekali. Senyum gila menyebar di wajah Yung Xiao. Dia tertawa kecil dan berkata, "Sudah lama, aku ingin merasakan langsung keterampilan pamungkas dari sekte pedang, tapi belum pernah ada kesempatan. Karena kamu bisa menggunakan pembalasan surgawi, ini semakin menarik." Ia mengangkat satu tangan, dan aliran cahaya muncul di pedang bintang dingin langit utara yang berdiri di hadapannya. Lalu dia melambaikan tangan kiri, dan sebuah pedang panjang lainnya muncul. Kedua pedang yang identik itu mulai berputar mengikuti mantra yang dia ucapkan, membentuk hubungan yang sangat halus satu sama lain. Tindakan ini membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Bisa menggunakan satu senjata tingkat mendalam kelas 9 saja sudah luar biasa bagi seorang Martial Emperor. Tapi ini dua sekaligus. Bagaimana mungkin orang biasa bisa memiliki dua artefak tingkat 9 sekaligus? Chen Feng dan keempat pelayannya perlahan menyadari bahwa identitas Yung Xiao jelas tidak sesederhana yang mereka kira. Tapi mereka tidak punya jalan mundur. Panah sudah ditembakkan. Lagi pula, sebagai anak dari ketua sekte pedang, status Chen Feng seharusnya tidak kalah dari siapapun. Kekuatan langit. Satu pedang untuk menghukum langit. Begitu aura pedang Chen Feng melonjak, warna dunia berubah. Alam semesta seakan bergeser dari porosnya. Kekuatan hukum yang mengatur dunia muncul begitu saja. Langit dan bumi tidak punya belas kasih. Semua makhluk hidup dipandang tak lebih dari anjing. Ketika semua tidak lagi menghormati langit, maka kekuatan penghakiman akan turun untuk menghancurkan segalanya. Wajah Yung Xiao berubah tegang. Begitu kekuatan pembalasan surgawi dilepaskan sepenuhnya, dia langsung merasakan tekanan luar biasa. Di bawah tekanan besar dari kekuatan alam semesta, tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan, berusaha menahan kekuatan surgawi yang bisa menghancurkan segalanya. Untungnya, cahaya keemasan bersinar terang dari bawah segel tangan Yung Xiao. Meskipun Chen Feng dan keempat wanita itu melihat keanehan pada tubuhnya, tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah tubuh emas yang tidak bisa dibinasakan. Di bawah kendalinya, dua pedang bintang dingin surga utara semakin kuat
dan hubungan di antara keduanya terus terbangun. Di luar kedua pedang itu, perlahan muncul bayangan formasi dengan bentuk aneh. Formasi itu menghubungkan dua pedang melalui resonansi, membuatnya seperti satu kesatuan. Mereka kini tak lagi tampak seperti dua senjata terpisah, melainkan sebuah artefak tingkat tinggi yang utuh. Pedang surgawi dan ilustrasi pedang surgawi. Yung Xiao berteriak ringan. Wajahnya berubah tegang dan pucat di bawah cahaya dingin dari pedang Kui. Diagram formasi itu langsung menguras seluruh kekuatannya, lalu menyalurkannya ke dalam ilustrasi pedang. Pedang Ki surgawi membentuk tanduk dan berubah menjadi lautan pedang, langsung menghadapi kekuatan pembalasan surgawi. Saat itu, duri ular ungu di tangan Chen Feng tampak seperti telah terbuka segelnya. Ular panjang menjulurkan lidahnya, seolah totem yang dipenuhi murka langit turun sendiri ke dunia. Kedua kekuatan saling bertabrakan. Satu adalah pembalasan surgawi, dan yang lain adalah ilustrasi pedang surgawi. Ketika keduanya bertemu, langit langsung berubah menjadi gelap. Keempat wanita yang menyaksikan dari kejauhan terkena dampaknya. Mereka buru-buru mengedarkan chi vital untuk bertahan. Getaran yang begitu kuat membuat mereka bahkan tidak sanggup membuka mata. Hati mereka berempat bergetar bersamaan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan gerakan yang bisa mengguncang bumi. Mereka merasa bahwa teknik sekuat ini seharusnya tidak mungkin ada di dunia ini. Tapi yang paling mengejutkan, Yung Xiao masih bisa bertahan melawan kekuatan surgawi itu. Bum bum bum. Ledakan keras terus bergema. Getaran yang muncul makin lama makin kuat. Yung Xiao, yang berada di tengah pusat benturan, sudah lama memanggil baju zirah langit iblis. Tapi bahkan dengan itu, dia tetap tidak bisa sepenuhnya menahan tekanan dari kekuatan surgawi. Tubuhnya perlahan-lahan mulai hancur. Pada saat genting itu, dia melepaskan ki iblis yang selama ini ditekan oleh dinasti Bel. Ia bermaksud menggunakan ki iblis untuk melawan hukuman surgawi. Namun, ia justru menemukan bahwa ki iblisnya tampaknya telah dikendalikan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Sebagian besar telah dihancurkan, bahkan hampir musnah. Kondisi Chen Feng juga tidak lebih baik. Ia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan dampak dari pembalasan surgawi dan duri ular ungu. Pakaian perangnya pun dalam kondisi kritis, seakan bisa lenyap kapan saja. Anak bodoh, cepat masuk ke tablet alam dewa. Naga iblis mencoba menyatu dengan tubuh Yung Xiao, tetapi gagal total di bawah tekanan pembalasan ilahi. Bahkan, kekuatan jiwanya perlahan-lahan menghilang. Jangan bilang kau sudah mati. Ia menatap ngeri ketika tubuh Yung Xiao mulai runtuh dan mengucurkan banyak darah. Bodoh, diamlah. Tidak bisakah engkau lihat kalau aku sedang bersiap untuk serangan balik? Yung Xiao membentak dingin. Suaranya sangat tenang, seolah tidak merasakan sedikit pun kerusakan pada tubuhnya. Naga iblis itu terdiam, lalu berkata dengan kaget, "Serangan balik? Otakmu kena apa? Selamatkan nyawamu dulu, pikirkan cara kabur." Namun, ia terperangah saat melihat bahwa tubuh Yung Xiao yang tadinya tampak hancur, justru berubah menjadi kilat yang perlahan tersebar. Tubuhnya tidak lagi meledak menjadi kabut darah seperti sebelumnya. Saat kekuatan pedang Chen Feng terus menghancurkan ilustrasi pedang, dua pedang bintang dingin surga utara benar-benar hancur. Cahaya mereka padam, dan mereka menjadi benda mati. Perlindungan terbesar Yung Xiao pun lenyap. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi awan petir. Lalu, dari awan petir itu, muncul pedang lain. Itu adalah pedang bintang dingin surga utara yang ketiga. Begitu embrio pedang itu muncul, langit dan bumi langsung berubah warna. Kesengsaraan petir mulai terbentuk. Kalau ingin membunuhku, suruh saja Chen Duantian yang turun tangan. Suara dingin menggema di tengah petir. Yung Xiao mengedarkan bola energi kecil yang melayang di atas dantiannya. Itu adalah sisa kekuatannya yang terakhir. Seluruh tubuhnya mulai bersinar terang. Dan di saat bersamaan, kilatan petir membelah langit. Bum bum bum. Dari dalam petir itu, muncul pedang tajam, yang langsung menarik turun kesengsaraan petir tingkat 9 untuk mengejarnya. Chen Feng terkejut. Wajahnya mendadak pucat. Pedang Qi itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi setelah diperkuat oleh dua sambaran petir, kekuatannya melonjak hingga menembus murka langit. Tubuh Yung Xiao yang diliputi petir akhirnya menyatu dengan kesengsaraan petir tingkat 9 yang turun dari langit.
Dengan kekuatan surgawi yang setara, ia menebas duri ular ungu itu. Duar. Langit bergemuruh sekali lagi. Meskipun tidak sebesar ledakan sebelumnya, keempat wanita itu tetap menjerit kesakitan saat tubuh Chen Feng terpental seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Setelah getaran reda, awan petir di langit perlahan mengalir ke dalam tubuh Yung Xiao. Namun tubuhnya tidak lagi utuh dan kini penuh luka serta berlumuran darah. Pedang bintang dingin langit utara ketiga di tangannya juga kehilangan seluruh cahaya spiritualnya akibat serangan balasan duri ular ungu. Auranya sangat lemah, tetapi sorot matanya tetap tajam saat ia menatap dingin ke arah jatuhnya Chen Feng. Yung Xiao menyimpan kembali pedang bintang dingin langit utara. Sebuah kilatan muncul di antara alisnya, dan ia melepaskan Little Gourd yang langsung melayang menembus langit. Ia melompat ringan ke atas punggung labu itu dan terbang menuju arah Chen Feng jatuh. Keempat wanita yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan akhirnya bereaksi. Mereka tak lagi mempedulikan ketakutan dan keterkejutan di hati mereka. Rasa panik memenuhi dada mereka, seolah dunia sedang runtuh. Tanpa berpikir panjang, mereka berubah menjadi 4 berkas cahaya dan segera terbang. Chen Feng terlempar sejauh beberapa mil dan jatuh keras ke tanah. Duri ular ungu juga jatuh di sampingnya. Sekarang benda itu terlihat lemas dan tidak berdaya, seperti telah kembali ke bentuk asalnya sebagai ikat pinggang. Keempat wanita itu langsung turun dan buru-buru memeriksa keadaannya. Begitu tahu bahwa Chen Feng masih hidup, mereka semua menghela napas lega. Namun pada detik berikutnya, mereka tercengang. Yung Xiao berdiri di atas labu kecil, menatap ke arah debu di tanah dengan pandangan dingin. Hati mereka terasa dingin. Meski bisa merasakan bahwa Yung Xiao sudah berada di ujung kekuatannya, mereka masih takut pada serangan dahsyat yang baru saja mereka saksikan. Tak satu pun dari mereka berani mendekat. Mereka hanya bisa diam menjaga Chen Feng dengan penuh kewaspadaan. Chun Qin menggenggam erat pedangnya. Ia menguatkan hati dan berseru dengan lantang. Kau sudah menang, silakan pergi. Sekte pedang bukanlah pihak yang bisa dianggap remeh. Dulu, saat orang tahu siapa mereka akan langsung menunjukkan rasa hormat. Tidak perlu pamer atau mengancam. Tapi sekarang, meski sudah menyebut nama sekte pedang, keempat wanita itu merasa sangat tak berdaya. Mereka tahu bahwa jika orang ini takut, dia tidak mungkin membuat tuan muda mereka sampai seperti ini. Bahkan tak sadarkan diri. Pergi! Teriakan dingin Yung Xiao membuat keempat wanita itu makin gugup. Mereka langsung mengeluarkan senjata dan berdiri membentuk barisan di depan Chen Feng untuk melindunginya. Mereka berempat adalah ahli bela diri yang cukup dihormati. Tetapi setelah menyaksikan pertempuran barusan, mereka tidak punya niat sedikit pun untuk bertarung. Apakah kau benar-benar ingin membunuh tuan mudaku? Tanya Xia Qi dengan suara gemetar. Jika kau melakukannya, tidak akan ada tempat lagi untuk bersembunyi di seluruh penjuru dunia. Wajah Yung Xiao mengeras. Tiba-tiba, Little Gourd di bawah kakinya melontarkan pukulan. Tinju Raja Kong mendarat dengan tepat, bukan untuk melukai mereka, tetapi untuk menekan tubuh mereka hingga tak bisa bergerak. Yung Xiao perlahan melangkah mendekati Chen Feng. Tatapannya datar tanpa sedikit pun emosi. Keempat wanita itu gemetar ketakutan. Mereka nyaris tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Apakah dia benar-benar berniat membunuh tuan muda? Siapa sebenarnya orang ini hingga berani melakukan sesuatu yang begitu menantang kehendak langit? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.